Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait project management, namun lebih dalam. Ya, kita ketahui bahwa dalam mengelola sebuah project itu pasti sangat sulit. Uh, dan kita juga banyak melihat project dari pengembangan perangkat lunak itu gagal. Ada beberapa, misalkan contohnya ya, pemerintah gitu bikin aplikasi tapi nggak diimplementasikan. Nah, itu disebut dengan kegagalan. Nah, ini adalah beberapa masalah umum yang terkait dengan project dalam software project management ini. Mengapa gagal ya? Karena software itu intangibility, yaitu sesuatu yang tidak terlihat ya, dia tidak dapat ditambah, dikali ataupun disentuh gitu kan, atau dipegang, dia bentuknya intangible, maka sulit sekali untuk di manage-nya. Jadi tidak ada kelihatan milestone untuk mengukur progres dan kualitasnya. Biasanya kualitas terukur ketika sudah dipakai gitu kan. Jadi tidak bisa dari awal. Kemudian complexity. Nah, ini penuh dengan kompleksitas ya, sangat kompleks banget kebutuhannya. Harus tidak hanya teknikalnya saja ya, tapi juga banyak sekali masalah-masalah yang muncul ketika software itu diimplementasikan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah volatility of requirements. Jadi biasanya software itu sangat mudah berubah. Kadang ya, kita itu baru mau membuat sampai A belum beres, ternyata kebijakannya sudah berubah. Secara otomatis software pun harus berubah karena harus berdasarkan proses bisnis. Nah, proses bisnis itu biasanya standarnya berada pada kebijakan seperti itu. Nah, selain itu juga beberapa penelitian itu mencatat bahwa project management itu bisa sulit atau gagal itu karena miskinnya poorly defined goal and specification. Berarti kurangnya sosialisasi pemahaman dari tujuan yang diinginkan atau spesifikasinya. Contohnya, kadang kita membangun sebuah sistem informasi, ternyata sistem tersebut si pemilik itu pun juga nggak paham sebenarnya kebutuhan saya tuh apa gitu kan. Dia kan hanya cerita, oh saya butuh yang ganti nota ini jadi tersistem gitu, padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir spesifikasinya itu banyak seperti itu. Tapi si user ini hanya menyampaikan dia hanya butuh nota gitu yang terkomputerisasi seperti itu. Dan faktor yang kedua itu adalah kurangnya project planning ya. Project planning itu pasti berhubungan dengan model proses pengembangan perangkat lunaknya, kapan belinya, kapan ininya. Nah, kadang kalau kita tidak menggunakan konsep project management ini akan sulit, bisa berulang-ulang dan juga akan membuat biaya bertambah, developer dirugikan seperti itu. Dan juga unrealistic deadlines and budget. Ya tadi, karena deadline-nya tidak terlihat, akhirnya budgetnya bertambah seperti itu dan banyak yang dirugikan. Nah, ini karakteristik umum project itu. Yang pertama, seharusnya project itu memiliki spesifikasi tujuan. Tujuannya itu apa? Kemudian harus komplit dengan spesifikasi periode waktunya. Jadi harus ditentukan mulainya dan selesainya kapan. Dan juga project itu harus dilengkapi dengan budgetnya. Kadang project itu kita tidak ditemukan budgetnya sebenarnya seperti itu. Terus juga project ini dibawa atau dilakukan oleh tim gitu ya. Jadi dilakukan oleh tim. Apakah timnya itu bekerjanya full time, part time? Nah, bergantung pada spesifikasi kebutuhannya. Kemudian project itu unik ya. Kadang dia ada di dalam project ada project lagi seperti itu. Ya, macam-macam lah. Jadi makanya dia unik seperti itu. Nah, ini menurut
Krasner ya pada tahun 89 mendefinisikan bahwa project itu sebagai perencanaan, organizing ya, pengorganisasian, directing dan kontrol dari sumber daya perusahaan ya, yang secara relatif dalam ketentuan pendek, dengan ketentuan tertentu ya, tujuan tertentu, sehingga dia bertujuan untuk mencapai tujuan atau goal dari sebuah company tersebut atau project tersebut. Nah, biasanya juga tujuan dari project management itu adalah untuk menghasilkan fokus ya untuk dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai spesifikasi tujuannya. Pendeknya, tujuan dari project management adalah bahwa pekerjaannya selesai untuk mencapai tujuannya melalui waktu, biaya, dan kinerja seperti itu. Kemudian di sini ya, waktu merujuk pada garis waktu dari progres yang dijadwalkan. Kunci pertanyaannya adalah apakah proyeknya sesuai schedule ya. Kemudian bagaimana seluas apa ya schedule-nya itu ya dari proyeknya. Sedangkan biaya berarti sumber daya ya yang biasanya diukur ya, dikumulatifkan seperti itu. Kemudian performance itu adalah bertemunya antara tujuan atau spesifikasi itu dengan realisasinya, dengan planning dan tujuannya itu sama, dia bertemu seperti itu. Kalau di dalam sistem informasi project, performance itu lebih dispesifikasikan pada ketentuan adanya kebutuhan fungsional dan kualitas dari kebutuhan tersebut atau kualitasnya ya. Beberapa itu bisa berbentuk secara kuantitatif atau bisa secara kualitatif. Kalau kuantitatif kan bisa dihitung ya, misalkan dengan sebuah project A, misalkan saya membuat sebuah aplikasi akademik. Secara kuantitatif kalau ini tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada penambahan added value untuk nambah uang ke saya gitu misalkan. Jadi kalau kuantitatif itu sesuatu yang bisa dihitung. Tapi kalau secara kualitatif ternyata mahasiswa terpuaskan. Nah, itu secara kualitatif juga gitu. Nah, ini fase dari project kemarin juga sudah saya sampaikan ya, ada konseptual, planning, execution, dan termination. Konseptual itu adalah identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan tujuan, kelayakan, kemudian persiapan proposal, kemudian estimasi waktu dan sumber daya, identifikasi dari kunci orangnya, kemudian untuk mendapatkan approvalnya, itu adalah proses dari konseptual. Kemudian dalam planning ya, persiapan plannya, pengembangan budgetnya ya, pembentukan budgetnya, pembentukan dari schedule-nya, kemudian pengaturan dari project timnya, kemudian pembangunan dan uji dari prototype dan get approval for next phase seperti itu. Nah, ini execution itu kinerjanya, proses materialnya, pembangunan dan tesnya, kemudian verifikasi kinerjanya, modifikasi itu sebagai kebutuhannya ya. Kemudian kalau terminasi itu adalah transfer dari tanggung jawab, rilis sumber dayanya, kemudian transfer team member, kemudian reward people-nya, conduct review. Jadi ini kalau dilihat, jadi paling tinggi itu berada pada waktunya paling banyak adalah pada fase planning dan eksekusi seperti itu. Nah, kemudian project planning. Project planning itu terdiri dari aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan, yang mereka atur untuk memastikan suksesnya sebuah project.
Nah, dalam sebuah project manajemen pengembangan planning dari sebuah software development project itu terdiri dari aktivitas project definition, estimating, dan risk assessment. Project definition itu terdiri dari 3. Yang pertama ada defining objectives and requirement, jadi penetapan tujuan dan kebutuhan, pemilihan proses pengembangan, kemudian penentuan pekerjaan. Sedangkan estimating itu adalah bergantung pada ukuran dan produknya, kemudian penjadwalan, kemudian estimasi biaya dan budget. Dan yang terakhir ada risk assessment. Nah, project definition itu terdiri dari penetapan tujuan dan kebutuhan nih ya. Jadi sebuah project itu kan tentunya harus memiliki goal and objektifnya serta kebutuhannya. Dan biasanya lebih pada hasil kerja. Hasil kerjanya tuh apa gitu. Jadi dalam project definition kita harus jelas menetapkan. Saya sih kalau dalam sebuah manajemen strategik saya lebih menetapkan pada developernya. Hasil kerja dari apa yang harus dicapai, karena kalau dia sebuah aktivitas itu kadang hasil kerjanya itu tidak tercapai, tapi kalau kita menetapkan hasil kerjanya apa outcome-nya gitu biasanya akan mudah didefinisikan atau dipahami oleh yang mengerjakan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menetapkan goalnya, misalkan tadi goalnya saya mau membangun sistem ERP untuk farmasi distributor farmasi misalkan. Oke, jadi tujuannya adalah untuk membangun itu. Ya. Dari sini kemudian saya tetapkan development prosesnya mau pakai apa. Kita sudah ketahui dalam pengembangan perangkat lunak itu model prosesnya ada waterfall, prototyping, RAD, RUP, Agile, Scrum dan sebagainya, banyak banget ya. Anda pilih, karena dalam model proses itu terdapat sebuah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, Anda harus bisa mencocokkan, cocok yang mana, saya harus pakai model proses yang mana, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah defining the work. Nah, di dalam sini kita kenal WBS. Kemarin sudah saya sebutkan WBS itu apa. Ya, di sini ada Project X. Ya, ini ada berapa macam. Dibagi lagi. Satu dibagi lagi. Ada dibagi lagi. Jadi ini adalah penetapannya. Penetapan pekerjaan. Jadi ada berapa pekerjaan sih gitu. Karena ini nanti kalau di Microsoft Project akan menjadi activity-activity-nya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tahapannya adalah estimasi. Nah, estimation itu yang pertama harus kita ketahui adalah software size estimation. Size ukuran scope dari softwarenya itu sampai sejauh mana. Ya, kalau di deskripsi ya ruang lingkupnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cost and schedule estimation. Karena kita tadi sudah menetapkan pekerjaannya, diestimasikan nilainya per pekerjaan tersebut ya, bobotnya. Lalu di sini kita munculkan cost-nya berapa, kira-kira butuh berapa lama gitu. Jadi itu ada estimation. Ada beberapa pendekatan. Ini ada bottom up ya. Kemudian ada top down gitu. Nah, ini biasanya dibahas di mata kuliah project ya, Microsoft Project, manajemen proyek seperti itu. Kemudian ada lagi, ini duplicate. Nah, kok sama semua sih? Nah, kemudian di dalam estimasi tadi kan sudah ada tasknya. Ini ada contoh Gantt chart-nya ya. Di sini ada berapa lama sebuah task itu dikerjakan. Kemudian sampel schedule-nya. Nih, sampel schedule-nya berapa hari ini satu task-nya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cost estimasi dan budgeting. Ini jika kita lihat cumulative cost-nya biasanya semakin lama semakin besar seperti itu.
Nah, kalau risk management itu adalah bagian dari bagian dari project management yang membutuhkan assessment ya, di mana di sini pasti akan ada namanya sebuah project itu selalu ada gagalnya, maka harus ada estimasi yang dilihat dari project size, structure dan experience with teknologinya. Jadi ini ada risk management. Kalau di semester di kurikulum baru itu ada mata kuliah tersendiri yang dinamai risk management secara khusus seperti itu. Kemudian ada software project plan. Nah, software project plan itu adalah planning ya dari sebuah project pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini tentunya harus ada sebuah manajer ya, manajer yang mengelolanya seperti itu. Kalau di project plan itu yang Anda harus, misalkan Anda menjadi seorang project manager. Dalam project plan outline itu harus ada ini. Ya, ada introduction, project organization, managerial process, technical process dan work package, schedule and budget. Ya, di sini ada project overview, project deliverable. Overview dari latar belakang misalnya ya, project deliverable itu adalah hasil yang diharapkan ya. Kemudian evolution dari software, evolution itu berarti fasenya ya, prosesnya. Reference material berarti rujukan material yang dibutuhkan. Definisi. Nah, project organization adalah proses modelnya bagaimana. Jadi tahap-tahapannya ya, langkah-langkahnya, organisasi strukturnya seperti apa, siapa yang mengerjakan, seperti itu. Jadi ini adalah terkait dengan project plan outline. Jadi kalau kalian mau bikin nanti sebuah misalkan skripsi dari yang berjudul manajemen project, boleh ya itu ya. Nah, Anda bisa pakai outline ini, bisa dipakai seperti itu. Ini untuk contohnya. Jadi itu untuk software project plan. Nanti selanjutnya pada materi berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang project organization tapi di video berikutnya ya. Apabila ada pertanyaan silakan nanti komen di bawahnya, nanti akan saya jawab. Harapan saya kalian dapat mendapatkan wawasan lebih terkait project management ini, sehingga nanti ketika Anda menjadi seorang software developer, Anda bisa mengelola proyek pengembangan perangkat lunak Anda sehingga terhindar dari kegagalan. Cukup sekian pada materi kali ini, sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.